dia bersetubuh sama orang lain dan aku ngelihat itu seakan-akan dia ngelakuin itu depan aku. Ini siapa? Aku screenshot akun cewek itu, tanya, hah siapa tuh? Gak kenal. Ini apa? Aku tandain tasnya dia, bajunya dia. Iya, akhirnya dia ngaku. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan perempuan cantik yang aku udah sering ketemu sebenarnya di mana-mana. Tapi kita mau podcast bareng, mau ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi. Ada Inara. Apa nanya apa kabar ya? Udah sering ketemu apa? Tapi aku apa kabar sih? Alhamdulillah baik. Ada batuk sedikit kemarin bisa. Sekarang tuh lagi musim batuk, flu, demam. Iya. Terus gak tahu sakitnya apa dan bisa sampai katanya hilang rasa orang-orang. Oh iya. Ya tapi bukan COVID. Oh. Beda lagi. Kamu ngerasain sampai kayak gitu gak? Enggak sih, aku gak sampai kayak hilang rasa sih. Kamu hilang rasa emang udah hilang kan? Aduh, tolong takut. Maksudnya hilang indera perasa. Enggak sih, masih bisa makan apa segala macam masih bisa. Cuman kemarin emang sempat batuk pilek. Terus batuk pileknya memang sebenarnya udah dari lama. Itu juga gara-gara ngirup cukup pempek kan. Terus tiba-tiba pas ngurus anak kemarin sakit, aku demam. Oke, jadi ketular. Iya. Jadi nggak tahu deh menular dari mereka atau dari mana. Pokoknya apa pas imun aku lagi drop kali capek. Iya. Tapi di sekolah anak juga sekarang lagi banyak sakit. Banyak banget. Malah lebih ngeri lagi bunda, di rumah sakit tuh banyak banget anak kecil kena pneumonia. Jadi batuknya lama, tiba-tiba pas dicek paru-parunya kotor, bener. Terus ada lagi yang bilang flu Singapura lah. Gondongan lagi banyak banget deh. Polusi bukan sih? Gak ngerti, mungkin ya. Pneumonia Mungkin ya, emang udara di Jakarta ini kan udah parah banget kan. Kalau kamu pakai aplikasi ngeliat tuh udah sampai merah. Iya. Makanya ya kita harus pindah kayaknya. Jadi kesibukannya sekarang apa, Inara? Kesibukan sekarang syuting, terus kayak gini isi podcast. Terus aku jualan juga, jualan live brand aku sendiri. Kamu tuh ada jualan makanan kan, yang main kirim-kirim ke bunda. Iya. Nanti aku mau buka Inara Snack, jadi dia isinya itu kayak snack cemilan gitu. Yang nyem kok nyem yang crispy gitu. Jadi apa ya, karena emang aku hobi nyemil kan, jadi sekalian aja lah dibisnisin. Sebagai single parents kan, apa aja yang bisa jadi rezeki harus dikerjain ya. Sama aku juga kan ada brand hijab juga kan, jadi bukan ini kan? Oh bukan. Tapi nanti insya Allah rencana aku mau bikin kayak gini, karena menurut aku ini tuh simple banget. Dan bahannya adem. Cocok banget dipakai buat anak aku, karena kan dia nggak mau yang ribet-ribet pentul gitu. Lalu nggak mau yang ribet mami, ya udah akhirnya aku beliin yang kayak gini, dia cocok. Tapi aku mau tanya deh, anak kamu yang pertama berarti kan, itu udah pakai hijab dari umur berapa? Dari usia 3 tahun. Dipaksa atau kemauan sendiri? Kemauan sendiri. Masya Allah. Ngomongnya gimana sama kamu? Justru karena dia yang pengen pakai. Mungkin kan lihat mamanya pakai. Akhirnya aku yang ikutan pakai. Oh, itu awal mulanya tuh karena anak minta pakai. Baru Inara pakai juga. Iya. Jadi aku posisinya udah nikah. 2 tahun nikah, udah punya Starla. Nah, Starla tuh ini Starla kan yang pakai kan? Starla ngeliat aku pakai mukena, terus dia seneng. Dia waktu usianya baru 2 tahun kan, terus dia ikut-ikutan pakai mukena juga. Nanya, mami lihat deh Lala cantik pakai hijab, Lala pengen pakai hijab. Terus pakai jadinya. Akhirnya terus aku kayak ngerasa kayak, ya Allah, anak tuh bisa ngomong kayak gini. Terus kasihan banget kalau misalkan dia butuh contoh, butuh role model ya. Terus kalau misalnya aku nggak bisa ngasih dia kan kasihan. Kayak gitu, akhirnya ya udah aku pakai juga akhirnya. Jadi kamu pakai waktu itu karena anak ya? Iya, karena pengen ngasih dia contoh yang baik. Tapi waktu itu sama mantan suami gitu, langsung diizinin atau pas saat itu kamu minta berhijab? Oke, waktu itu. Aku belum langsung ngomong sih saat itu, belum langsung bilang kayak aku pengen pakai hijab, belum. Jadi aku kayak
ngajak dia untuk sholat tahajud bareng kayak gitu, sholat tahajud berjamaah. Terus kita kayak kita doa yuk sama Allah gini-gini gitu. Karena kita waktu itu sempet jualan kaos kan di Jaklot. Terus alhamdulillah laku banyak kayak gitu. Jadi maksudnya kayak pengen ungkapin rasa syukur aja karena kan kita benar-benar mulai rumah tangga itu kan dari nol. Dari nol. Jadi pas udah bisa jualan gitu kayak seneng banget karena itu perdananya kita jualan kan. Terus uang hasil keuntungannya kita pakai buat jalan-jalan ke Lombok. Terus pas di Lombok itu aku ngerasa kayak terharu aja sih, kayak aku ngerasa ya Allah tuh sungguh baik, kasih sayang Allah tuh bener-bener berasa banget ke aku karena kita sedemikian jauh perjalanan hidup kita tuh Allah masih bisa ngasih kita jalan-jalan, terus jualan kita laku banyak kayak gitu, terus keluarga juga ya walaupun keluarga sederhana tapi memang bener-bener itu yang aku impikan gitu loh. Jadi kayak aku mau bersyukur aja, terus ngeliat pemandangan di Lombok cantik banget, kita kan keliling gili kan. Masya Allah, itu hidayahnya kamu di situ ya Lombok ya? Iya, aku ngeliat pemandangan alam tuh bagus banget di situ. Kayaknya aku dapet hidayahnya di situ. Jadi begitu selesai jalan-jalan aku ngomong baru sama dia, kayak aku pakai hijab ya gitu. Terus dia pikir kayak masih lepas pasang kali, ya udah gitu. Nah, aku bener-bener pakai. Jadi pas pulang nyampe Jakarta, aku pakai. Masya Allah. Jadi orang krunya dia, tim manajemen aku semuanya kaget. Nggak tahu karena sama sekali aku udah nggak bisa terima job yang nggak pakai hijab. Ih keren banget kontrak kamu. Sinetron waktu itu udah sign. Tapi karena itu kontraknya aku harus lepas hijab, jadi aku nggak bisa. Tapi alhamdulillahnya dari PH mau terima gitu, mau ngertiin. Tapi kan kamu sempat satu momen sampai syar'i kan? Iya. Itu dari diri kamu atau memang ada orang yang menyarankan? Nggak ada, karena aku nyari sendiri kan. Aku otodidak, aku belajar sendiri. Nggak ada diajarin, disaranin, nggak ada. Jadi aku cari sendiri. Jadi ya awal-awal aku bener-bener ngeblok dulu diri aku dari pergaulan luar. Bahkan aku sampai unfollow teman-teman cowok aku. Saat itu aku unfollow semua teman-teman cowok aku. Terus juga aku say sorry dulu, sorry ya gue unfollow ya, gue lagi belajar gini-gini gitu. Jadi selama 2-3 tahun itu aku bener-bener nge-lock diri aku supaya aku bisa fokus pelajarin Islam yang bener-bener aku bisa ngedalamin lagi bagaimana berpakaian yang bener-bener menutup aurat gitu. apa yang bikin kamu sampai menutupnya, maksudnya sampai syar'i, sampai semua tuh apa sih, ada triggernya dong? Apa ya, aku dapet kata-kata gini dari temen aku. Jadi dia yang duluan pakai, teman sekolahku main ke rumahku. Nah mereka berdua duluan pakai. Terus aku tanya, lo apa sih yang bikin lo mau pakai? Nah dia ngomong gini, kebetulan orang tua kami, bapak kami berdua itu sama-sama udah nggak ada. Terus dia bilang gini, nah lo tahu nggak? Ini juga yang bikin gue pakai ya. Gue nggak tahu deh kalau misalnya lo tersentuh apa nggak. Tapi ini yang gue dapet. Satu langkah anak perempuan keluar dari rumah tanpa hijab, satu langkah orang tua kita, bapak kita itu lebih dekat ke neraka. Itu aku langsung kayak langsung sambar geledek di siang bolong, kayak ya juga ya, astagfirullahaladzim, aku langsung kepikiran papi aku, langsung berkaca-kaca mata aku karena aku sayang banget sama papi aku dan kita emang sedekat itu. Terus aku ngerasa kayak aku belum sempet ngebahagiain papi aku karena dia kan meninggal saat aku usia 18 kan. Jadi kayak Sakit? Iya sakit, diabetes, terus komplikasi sih. Terus aku ngerasa kayak apa yang aku udah capai sekarang tuh juga percuma, nggak bisa dinikmatin sama beliau. Dan bukan itu yang beliau inginkan di sana. Beliau pengen doa, beliau pengen anak yang soleha, beliau pengen doa yang terbaik dari anak-anak yang soleh dan soleha. Karena kan emang doa dari anak-anak yang soleh dan soleha itu kan yang diijabah sama Allah. Jadi aku ngerasa kayak udahlah, kalau emang gue nggak bisa ngebahagiain papi waktu selama di dunia, setidaknya nggak nyusahin papi di akhirat. Jadi akhirnya aku pakai. Itu sampai syar'i itu. Tapi kalau untuk bercadar, aku tunggu. Bukan syar'i, sorry.
Sampai bercadar, iya. Nah itu aku 1-2 tahun itu aku pakai tanpa cadar. Jadi waktu awal itu aku belajar juga kok dari yang model lempar gitu, cuma pakai ciput terus lempar gini selendang gitu kan. Terus masih pakai celana jeans, masih ada jeans yang robek-robek tapi dalamnya ada dalamnya nggak fashion lah. Kulit, iya. Masih pakai boyfriend jeans, masih pakai celana yang kulot-kulot, celana kulot gitu. Lama-lama akhirnya aku belajar, oh ternyata kita nggak boleh menyerupai laki-laki. Akhirnya aku baru deh pelan-pelan beli rok kayak gitu. Beli rok terus pelan-pelan lagi belajar, oh kayaknya ribet deh kalau harus mix and match pakai rok. Udah akhirnya aku beli gamis, beli hijab syar'i yang panjang. Karena aku mikir juga kayak buat apa, toh aku udah punya suami. Terus Virgon juga waktu itu kan baru mulai solo karirnya. Dan alhamdulillah lagu Soal Cinta Nusantara saat itu lagi naik-naiknya, lagi booming. Terus aku mikir kayak, ya udahlah aku nggak butuh apa-apa lagi. Itu dari dia juga udah bisa menuhin kebutuhan aku dan anak gitu. Ya udah akhirnya aku lepasin karir aku fokus ibadah, aku perdalam Islam, fokus ngurusin anak sama suami. Udah jadinya udah aku pakai yang panjang-panjang kayak gitu. Terus mulai pakai cadar. Dan Virgon pun mendukung, mensupport, dan dia yang orang yang pertama kali ngajak aku ke komunitas ngaji, kajian musyawarah. Justru dia yang ngajakin ya? Iya. Oke, itu udah pakai cadar tuh kamu? Belum. Momen apa yang aku penasaran nih? Momen apa yang bikin kamu sampai aku harus pakai cadar gitu? Jadi waktu aku belum berhijab itu, aku beberapa kali dapat pekerjaan yang aku harus mingle lah sama ada komunitas pengusaha gitu. Dan di situ mereka tahu bahwa aku tuh istrinya Virgon. Cuman ya namanya laki-laki ya bunda. Ya kamu cakep begini. Banyak godaannya kan. Waktu itu kan aku belum pakai hijab. Jadi kayak aku ngerasa kayak aduh kayaknya nurani kecil aku tuh kayak menolak gitu, kayak ini nggak bener nih, maksudnya seandainya pun kita pengen ramah sama orang, kamu segitu menjaga suamimu ya saat itu ya? Iya, karena aku memposisikan diri dia di aku gitu. Kalau misalkan aku yang digituin sama orang, aku nggak mau. Jadi makanya aku menjaga sedemikian rupa diri aku. Dan aku percaya, maksudnya kalau kita menjaga diri kita, pasti walaupun misalnya nih, walaupun akhirnya dia kayak gitu, walaupun misalnya ujung-ujungnya kita nggak dapet sesuatu yang sesuai dengan sepantasnya yang kita dapatkan, tapi Allah pasti akan jamin, Allah akan kasih yang terbaik gitu. Karena kita sudah memberikan yang terbaik untuk Allah, bukan untuk pasangan doang. Betul kita memberikan untuk pasangan, tapi kan dengan mengharapkan keridhaan Allah. Kayak gitu loh bunda. Jadi benar-benar pernikahan itu aku anggap, aku rasakan sebagai ibadah. Jadi aku benar-benar sekhusyuk itu benar-benar ngejalanin rumah tangga itu aku anggap benar-benar ibadah. Udah kayak lagi sholat gimana sih, benar-benar nawa itu. Jadi aku benar-benar pakai hijab syar'i, aku pakai ini sampai terakhir aku akhirnya pakai cadar itu juga karena aku ngerasa walaupun udah pakai hijab tetap ada aja gangguan tuh, ada aja benar. Walaupun orang lihat kita pakai hijab, udah syar'i, dan gandeng anak, tetap aja ada. Sarah, aku speechless nih. Aku sampai takjub loh. Maksudnya kan aku belum pernah ngobrol sama kamu sejauh ini, sedalam ini ya. Anak seumur kamu saat itu ya bisa berpikirannya lebih jauh gitu daripada mungkin kita gitu ya. Itu 23 iya tahun. Itu kan suatu hal yang menurut aku tuh luar biasa banget gitu. Dan Allah menguji kamu dengan akhirnya rumah tangga kamu. Aku pengen tanya, pasti selama pernikahan itu kan kamu tidak langsung menyerahkan. Ada beberapa momen yang kamu tahu terus baikan, kamu tahu baikan ya. Iya. Kamu mengetahui ada permasalahan yang besar di dalam rumah tangga kamu. Menyurutkan kamu dengan keimanan kamu nggak saat itu? Kayak kamu marah nggak, kayak ya Allah aku udah kayak gini, ini kan bisa menjadi pelajaran banget buat orang-orang yang nonton nih gitu kan, buat ibu-ibu rumah tangga. Aku sudah sebegininya tapi kok cobaanku seberat ini ya. Ada nggak kamu kayak gitu? Kalau sewajarnya manusia harusnya marah ya. Ya. Karena kita ngerasa tidak mendapatkan apa yang sepantasnya kita dapatkan. Dengan semua pengorbanan ya. Tapi aku saat itu ngerasa malah kayak terharu.
Aneh banget ya. Aku ngerasa terharu. Aku ngerasa disayang banget sama Allah. Aku ngerasa saat itu, walaupun kayak aku ngerasa sendirian menghadapi itu semua, kayak me versus the world, kayak bener-bener literally me versus the world. Karena kan aku nggak punya backupan apapun, aku nggak punya backup planning, aku nggak punya kenalan siapa gitu, aku nggak punya temen curhat siapa, nggak ada. Karena memang aku skip itu untuk urusan rumah tangga, masalah keuangan, masalah apapun itu, masalah dia kayak gimana, itu aku keep sedemikian rupa. Jadi benar-benar aku ngerasa kayak sendirian. Tapi aku ngerasa di situ Allah benar-benar ngedekap aku. Aku ngerasa kayak, oke, berarti jalan ini yang aku tempuh, ini adalah jalan yang udah Allah pilihkan. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah pada aku. Bahwa kayak aku ngerasa kayak, nah, udah cukup. Kamu sudah cukup. Perjalananmu sudah selesai sampai di sini perjuangan. Sekarang lanjutkan. Fisabilillah seorang diri. Jadi aku ngerasa kayak kelihatannya memang aku sendiri, tapi aku ngerasa justru dengan kesendirian aku itu aku lebih dekat sama Allah. Aku lebih disayang sama Allah. Aku lebih dilindungi sama Allah. Karena gak ada siapapun di sekeliling aku. Jadi Allah benar-benar membuktikan bahwa janji Allah itu benar. Bahwa Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Allah itu bersama orang-orang yang dizolimi. Aku merasa kayak gitu. Makanya aku bilang, aku gak marah sedikit pun sama Allah. Aku bersyukur. Aku bersyukur karena itu bentuk kasih sayang Allah ke aku. Allah buka sedemikian rupa. Kalau nggak Allah buka, aku nggak tahu, demi Allah bener. Aku bukan tipe istri yang kepo kok. Aku nggak pernah ngeliat HP dia kecuali apa ngecek keuangan ya. Oh sorry, jadi Ina ini belum pernah tahu tentang adanya orang lain ini sampai di saat itu. Iya. Bukan yang udah tahu terus maafin, udah tahu maafin. Oke. Sebelumnya dulunya pernah, tapi nggak separah ini. Dulu tuh kayak cuman di DM. Ngapain sih ini orang flirting terus kamu jawab kayak gitu. Ngapain sih kamu masih kontekan sama mantan kayak gitu. Jadi sekelibat nggak dalam lah gitu ya. Nggak dalam, cuman memang aku lihat dari situ kan kita udah bisa lihat maksudnya oh ada bakat ya say gitu. Cuman aku ngejagain dia banget dari pergaulannya. Nah, Bunda pengen nanya, di saat Ina tahu bahwa suami kita punya orang lain nih, gitu ya. Saat itu kamu merasa, oh enggak ini kalau aku kan tipe yang iya kalau ada orang lain udah gitu. Saat itu Ina sebenarnya tipe yang masih bisa memberi kesempatan karena Ina kan maksudnya secara ilmu dalam agama nih kayaknya udah lebih bagus nih gitu. Masih akan memberi kesempatan saat itu kalau dia kenapa atau saat itu memang oh kalau ada orang lain aku nggak bisa. Jadi lucunya gini Bunda, waktu di awal itu kan aku nggak tahu apa-apa. Pagi hari itu dengan rutinitas seperti biasa, bangun pagi aku nyusunin bajunya suami. Aku nggak ada pikiran yang jelek yang gimana. Memang saat itu subuh aku mimpi nggak enak. Aku mimpi dia selingkuh. Aku mimpi dia bersetubuh sama orang lain dan aku ngelihat itu seakan-akan dia ngelakuin itu depan aku. Jadi kayak beneran. Pas bangun itu aku agak kayak nangis gitu kan. Dan aku pikir mimpi doang. Dia lagi di luar kota kan. Aku lagi nyusun baju, tiba-tiba masuk DM ke aku. Aku lihat gini, Kak, maaf ya Kak, aku mau ngasih tahu, tolong ya tabayun dulu aja, ini bener nggak gini. Soalnya aku lihat ini di highlight close friend temen aku, dia ngeposting ini ciri-cirinya, aku lihat kok kayak Bang Virgon ya, gitu. Sorry, kok kayak mantan ya, gitu. Terus aku ngerasa bukan kali orang ini nyari pansos doang kali gitu kan, hoax. Pas aku lihat kan foto-foto di highlight orang itu, terus aku deg-degan gini, ada kayak satu foto yang dia posisinya tidur di kamar, terus di situ ada, tapi nggak kelihatan badannya dari jauh gitu, dia pakai boxer gitu kan, terus ada tas warna kuning dan aku tahu itu tas dia.
Tahu di situ deg-degan kayak pek gitu, kayak ada jantung tuh rasa dihunus kayak astagfirullahaladzim. Bismillah lah, bukan lah, mirip doang kali. Masih begitu, masih denial. Terus ada satu foto lagi, jadi dia lagi video call sama cewek itu, di screenshot sama cewek itu, dinaikin ke highlight. Jadi segini kelihatan nih bajunya. Terus aku ngeliat ciri-ciri baju itu kan, ya Allah, kayak aku pernah lihat ya. Aku lagi nyusun baju, posisinya demi Allah bunda. Terus gini, coba bismillah ya Allah, aku buka lemarinya kan, pelan-pelan aku lihat kaosnya, jangan sama ternyata. Astagfirullahaladzim, aku langsung lemes di situ. Aku langsung lemes, nggak tahu mau ngomong apa. Kayak udah duduk aja setengah kayak rukuk gitu. Iya, lemes. Kayak lemes aja gitu, kayak nggak tahu. Aku nggak langsung ngechat dia juga. Kayak Mikir dulu kita, mikir juga blank. iya, kayak nggak bisa mikir. Just a sudden aja gitu, kayak tiba-tiba dunia tuh kayak berhenti berputar, kayak Iya pasti. kayak nafas tuh berhenti, kayak nggak tahu harus mikir apa, kayak harus ngapain ya, kayak ini bener gak sih, kayak soalnya aku baru mimpi kan, subuhnya aku baru mimpi, terus aku dikasih tau gitu, jadi kayak kok cepet banget ya, kok ini ada apa, kok cepet banget, kayak ini mimpi atau apa sih, kayak aku menolak realita itu, ngerti sih, kayak aku nggak mau menerima realita itu di awal ya, kayak ini kenapa, kok ada apa, kita tadinya baik-baik aja, kok jadi kayak gini, karena memang nggak ada apa-apa bunda. Bayang gak sih kayak kita berumah tangga. Iya, ini aku tuh lagi merasakan ini lagi happy family gitu loh, gak ada apa-apa, bener-bener gak pernah ada keributan yang berarti, gak pernah ada masalah apapun yang kita bahas. Kok tiba-tiba kayak gini, ini apa? Itu sih aku ngerasa kayak langsung berpikir kayak ya ampun, berarti selama ini dia orang yang berbeda gitu loh. Apa yang aku temuin setiap harinya selama ini berarti dia orang yang berbeda. Tiba-tiba juga dari bawah kedengaran orang lagi setel lagunya dia kan mbak. Di situ langsung ketampar lagi kayak, terus artinya lagu itu apa? Kayak udah dibikinin lagu, terus tiba-tiba Bunda tahu realita itu. Bunda mikir gak sih kayak, berarti selama ini yang kita jalanin itu bener apa gak sih? Apa baru berubah saat itu, atau memang dari awal atau emang lo palsu gitu? Iya. Sakit itu di situ tahu, karena kita posisinya sudah ada anak 3 dan bikin anak itu kan bukan kayak bikin adonan bolu, pakai cinta, pakai rasa, membesarkan mereka pakai hati, pakai cinta gitu, pakai waktu, pakai pengorbanan. Terus tiba-tiba kita tahu akan hal itu, jadi kayak hancur berbarengan gak sih dunia kita? Kayak anak-anak kasihan banget gak sih mereka, kayak berarti mereka tumbuh berkecamuk lah tuh semua di dalam pikiran kamu. Mereka tumbuh dengan kepalsuan ini semua gitu loh. Kayak aku sempat mikir kayak gitu, kayak tapi akhirnya aku mikir kayak mungkin nih orang ini sengaja kali mau merusakin karir suami aku saat itu. Aku tanya ke mantan, ini siapa? Aku screenshot akun cewek itu, tanya, hah siapa tuh? Gak kenal. Ini apa? Aku kirim lagi foto satu. Gak tahu itu gini. Ini apa? Aku tandain tasnya dia, bajunya dia. Iya, akhirnya dia ngaku. Terus kamu maunya gimana? Kata dia, bilang ya udah kita pisah ya. Aku gak mau tadi. Ya terus gimana? Kamu gak bisa ngejalanin hubungan 2 perempuan, bisa. Kamu pilih salah satu. Kamu jangan serakah. Kamu nikahin deh tuh perempuan. Kasian. Udah kayak gitu anak orang kebaperan. Apa-apa aku aja yang mundur. Aku bilang gitu. Nggak bisa, anak-anak gimana kata dia. Rumah tangga kita gimana? Ya gimana? Aku harus ngalah. Kamu pilih. Akhirnya ya long short story,
dia ngalah. Maksudnya dia memilih untuk ninggalin cewek itu. Akhirnya terciptalah surat itu kan, pernyataan yang ditulis tangan. Dengan harapan, aku ngerasa dengan harapan kayak ya udahlah, mudah-mudahan dengan surat ini bisa setidaknya membuat dia untuk sungkan melakukan itu lagi. Karena sudah ada kekuatan hukumnya kan di atas materai. Udah tuh. Akhirnya aku berusaha untuk mengampuni dia lah, dan mengampuni diri aku sendiri. Karena kan kita secara langsung pasti istri akan mikir, kurang gue di mana ya? Gue salah apa ya? Ya dengan semua yang udah kamu lakuin. Iya, salah apa ya? Apa karena gue kurang dandan selama ini? Apa karena gue kurang kegiatan selama ini? Dia bosen lihat gue tiap hari di rumah. Apa karena apa ya? Tuh, kurang ngurus diri kali ya? Makanya dia sampai akhirnya ngeluarin duit kan, katanya aku disuruh perawatan apa segala macam, intinya dia ngerasa kurang puas lah. Dia kira dia ngeluarin duit banyak buat aku treatment kan. Ya udah, akhirnya aku terima. Cuman bikin aku sedih, kenapa nggak dari awal sih? Kenapa harus ngelakuin itu dulu? Baru kita sebagai istri itu dirawat gitu. Kan terbalik ya. Baikan habis tuh, sempat baikan ya berarti ya. Baikan. Terus setelah baikan, aku daftarin My BCA. Aku masukin akun dia. Jadi semua rekening yang atas nama itu kedetek di situ. Nah, itu satu-satu aku tarik mundur ke tahun berapa sampai berapa. Pokoknya begitu ada transaksi mencurigakan atas nama siapa, itu langsung aku tandain. Jadi aku mundur sampai benar-benar clear, berapa tahun ke belakang clear gitu. Jadi dari tahun berapa sampai berapa itu aku udah tandain. Ini siapa, ini buat apa. Dari nominal kan kelihatan. Terus? Kalau jajanan Nusantara kan kelihatan ya dari nominalnya. Tanya ini Variasi lah itu ya. Iya. Ini siapa. Ada beberapa yang enggak, ini tapi banyak. Ya sekitar 80% dari apa yang aku tandain itu benar. Ngaku. Ya. Dan nama yang berbeda-beda. Jadi 2 kali aku ditampar, berkali-kali sih. Tapi aku ngerasa kayak 2 kali aku jatuh. Yang satu yang pertama kali aku tahu. Nah, ini yang kedua. Yang kedua aku tahu bahwa dia ternyata nggak cuma satu gitu. Jadi kayak sakitnya tuh benar-benar bertubi-tubi. Ya aku takut aku kenapa-napa. Yes. Karena kan ada namanya istilah penyakit menular seksual, kita nggak pernah tahu ya Bunda. Aku kepikiran, aku sampai nggak bisa tidur berapa hari. Aku nggak makan. Kamu sempet cek juga akhirnya? Iya, aku cek darah. Berdua sama dia. Alhamdulillah aku nggak. Allah masih. Itulah makanya aku bilang aku terharu. Aku ngerasa kasih sayang Allah. Allah melindungi aku sedemikian rupa. Bayangin Bunda. Sekian lama kita berhubungan badan dengan keadaan dia kayak gitu. Kalau misalnya Allah nggak lindungin aku, ya Allah, pasti kena. Pasti kena. Ini enggak. Alhamdulillah. Makanya aku, ya udah, akhirnya aku terima aja dengan jalan seperti ini gitu. Terus kenapa harus memilih jalan yang kayak gini gitu, viralin? Aku gak punya opsi lain. Aku sudah pernah mengikuti jalur yang seharusnya kok. Tapi ya siapa aku sih? Aku hanya seorang ibu rumah tangga, ya kan? Sedangkan orang ngelihat, coba lihat KTP-nya suaminya. Oh, bang itu. Ya ini mah saya tahu. Ini mah masalah internal mbak, diomongin aja bisa. Ya itulah fakta realitanya yang ada di Indonesia ini. Harus viral dulu. Aku sih nggak maksudnya nggak pernah
Cuma sebenarnya aku nggak mau nih nanya pertanyaan yang ini, gak ada di pertanyaan ini. Tapi aku tuh jujur nggak pernah tahu kan cerita ini gitu. Aku juga jadi pengen tahu sebenarnya, dan aku jadi kagum banget gitu ngelihat sosok kamu gitu ya. Karena selama ini aku lihat kan ya versi berita yang ada di luaran gitu kan. Ya mungkin Allah melindungi kamu ya karena diri kamu gitu, karena apa yang sudah kamu lakukan gitu, apa yang sudah kamu pengorbanan kamu dan lain-lain. Ya akan selalu ada sisi yang berbeda dari orang lain, itu pasti ada gitu. Tapi luar biasa sih gitu, maksudnya mungkin dengan umur semuda kamu, dengan perjuangan kamu gitu, kamu ada di titik ini tuh menurut aku gak mudah gitu. Dan kita sama gitu, tipe orang yang aku kalau ada masalah rumah tangga tuh satupun orang di dunia ini gak ada yang tahu gitu, tiba-tiba blur gitu kan gitu. Tapi ya memang sebaiknya kan seperti itu seorang istri, tidak membuka aib suaminya kalau memang masih menjadi suaminya gitu. Dan kamu sudah sampai begini kan, itu akumulasi ya, akumulasi. Dan aku nggak punya pilihan, karena saat aku minta klarifikasi dari dia dan perempuan itu, mereka hilang, mereka pergi. Jadi aku nggak punya pilihan, aku harus kemana? Karena aku bukan tulang punggung, aku masih ibu rumah tangga saat itu. Dan setelah itu viral, aku sempat menawarkan perdamaian. Aku bilang, ayo kita benerin lagi yuk. Aku bilang, gak apa-apa kalau misalnya aku harus bilang bahwa aku salah. Itu sempat kamu ngomong kayak gitu? Aku salah paham. Gak apa kalau aku harus ngorbanin nama baik aku lagi. Gak masalah, yang penting kita bisa perbaikin lagi dan anak-anak gak jadi korban gitu. Karena aku tahu rasanya jadi anak-anak korban perceraian itu gak enak. Karena dia gak mau. Dia gak mau. Ya, tapi anak-anak itu juga akan lebih menderita kalau ngeliat orang tuanya udah gak bahagia. Tau gak Inara, banyak banget perempuan di Indonesia yang merasakan hal yang sama kayak kamu gini, tapi tidak punya kemampuan karena secara finansial bergantung sama suami. Betul. Akhirnya udah terima aja deh, suaminya mau kemana-mana tutup mata aja tuh ada. Akhirnya kan gak sehat nih, seorang ibu, seorang istri udah gak sehat. Sebenarnya tujuan kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, menggantungkan kita punya finansial ke suami. Bukan karena kita gak mampu. Ya, karena memang itu sudah kewajiban. Itu sudah kewajiban sebagai seorang suami dari kita, sebagai istri seorang mukmin. Kita diwajibkan untuk di rumah. Ngurus anak. Karir kita itu di rumah. Itu udah sunatullah, itu udah Allah yang perintahin. Masalah kita bisa berkarir, nyari tambahan, itu hanya bonus. Yes. Tapi yang sebenarnya adalah yang benar-benar sesuai dengan perintah Allah itu adalah kita di rumah, udah jaga anak, urusin suami, selesai. Berkahnya itu pasti akan, Masya Allah, datangnya itu bener-bener tsunami. Dan aku udah ngerasain gitu. Kita dari nol kok, bisa tiba-tiba rezeki, Masya Allah, ngalir deras. Kita gak punya hutang sama sekali sampai hari ini, alhamdulillah. Nol hutang kita. Mau di mana, mau ke siapa, di mana, di bank, gak ada. Kita gak punya hutang. Kita ada aset, kita bisa jalan-jalan tanpa kita lihat berapa ya ini tiket pesawat, pergi tinggal pergi. Mau makan apapun, mau belanja apapun tinggal tunjuk, gak perlu lihat harga. Se-secure itu kita punya rumah tangga. Ina sempat nanya nggak sama mantan bahwa kamu begini salah aku apa gitu, atau sudah. Kenapa? Apa jawabannya? Ya biasa lah, hanya laki-laki aja gitu. Iya biasa, ujung-ujungnya kita lagi yang disalahin, fisik lah, apalah, sikap kita lah, inilah apa segalanya. Mungkin benar kita sebagai istri ada salah,
sering salah berucap, sering khilaf, sebagaimana suami juga sering khilaf. Tapi kan bukan suatu kesalahan yang fatal, kesalahan yang masih bisa dibina gitu, dididik. Karena kita istri kan harus dididik. Suami itu tugasnya mendidik, makanya dia ditunjuk menjadi imam, menjadi kepala rumah tangga. Karena Allah lebihkan akalnya dari kita perempuan. Tugasnya mendidik, bukan menghardik. Tapi mungkin kalian memang tidak sefrekuensi ya pada akhirnya. Mungkin kan banyak kan semakin nyebrang. Saat salah satu tingkat keimanannya sudah lebih bagus daripada yang satunya mental karena merasa tidak sefrekuensi, masih mau main. Dia bilang aku terlalu cepat. Aku terlalu cepat, aku nyeret dia belum siap. Di situ aku ngerasa kayak aku sedih sih. Aku sedihnya kayak gimana sih Bunda kita ngerasain makanan enak. Kita yakinin ini enak loh. Ini kamu cobain, ini enak banget, demi Allah ini enak banget. Terus dia kayak ngebuang makanan itu. Enggak, aku gak suka. Sedih ya sih. Aku ngerasa tuh kayak gitu. Aku ngerasain keimanan ini tuh adalah sesuatu yang mewah, yang mahal, yang Allah berikan gak secara cuma-cuma, tapi dengan pengorbanan, dengan air mata kita berdua. Kok dia menditch gitu aja, sia-siain. Sebenarnya pengen tanya sama misalnya Ustadz ya, kalau kita istri merasa tingkat keimanan kita sudah lebih besar daripada suami, itu suaminya masih mau main-main gitu misalnya ya, haruskah istri ini ikut imamnya untuk ya udah deh ngikutin mau suami, misalnya jangan berhijab dulu atau main-main dulu sama suami, atau kita harus mengarahkan suami atau gimana ya? Ini pernah nggak Ina tanyain? Aku pernah tanya. Apa katanya? Karena kan kita di satu sisi di Islam harus nurut sama suami. Suami bilang katanya harus ikut gitu kan? Jadi penjelasannya adalah ya kita tetap menjalankan apa yang kita yakinin aja. Apa yang dia perintahkan ikutin. Tapi selama itu tidak bertentangan dengan perintah Allah. Ya, oke. Karena aku nggak ngerti nih masalah gini. Aku terus terang aku mau nomor satukan Allah. Aku belum bisa. Ya, harus lah. Dan itu yang terjadi sama rumah tangga kami. Kenapa akhirnya sampai kayak gini. Karena dia minta di nomor satukan. Dan kalau dalam Islam tuh gimana ya? Itu Ina udah pernah nanya sama Ustadz gitu, bahwa kita tetap harus nurut atau kita ya yang tadi berarti Ina bilang ya. Iya. Jadi ya sampai akhir Allah memutuskan yang lain dengan tanda kutip. Iya betul. Akhirnya jadinya ya sudah takdir gini ya gitu ya. Karena banyak kan yang mengalami hal seperti ini gitu loh. Aku sangat menghormati beliau sebagai suami aku. Sangat. Terlepas dari apapun kekurangan dia. Gak pernah ada sampai satu kabar pun ke kuping keluarga aku tentang dia yang gimana-gimana. Kamu simpen ya. Bahkan saat kita kekurangan gak pernah aku pinjem. Gak pernah aku pinjam ke keluargaku. Padahal mereka bisa kasih pinjaman. Segitunya aku jaga harga diri dia. Tapi ya udah gitu. Bukan balasan dari dia yang aku harapkan memang. Dan Allah menguji itu. Allah ngetes ya, bener gak sih seorang Ina nih ikhlas lillahi ta'ala, gak dapet balasan yang sepatasnya dari pasangan yang dia cintai. Tapi sekarang kamu tuh masih dalam proses perceraian kan? Aku mau tanya, kok kayaknya terlalu sulit banget untuk ngetok palu berpisah gitu kan? Ada mediasi lagi itu kenapa sih Nak? Jadi salahnya adalah aku mengajukan gugatan cerai berbarengan sama Gono gini. Harusnya dipisah.
Oke. Oh, Harusnya- jadi lebih ribet ya? Iya, harusnya pengajuan cerai dulu, udah putus cerai, baru abis itu baru gini Oke. nyusul. Tapi aku tanya ke lawyer aku waktu itu udah Bagas, kerja ada Bagas Kara. Katanya kalau dibikin 2 kali nanti bolak-balik katanya biayanya lebih mahal. Tapi kalau aku tahu akan jadi ribet kayak ini, aku lebih milih bolak-balik, nggak apa-apa ya. Udah daripada kayak terkatung-katung kan status aku jadinya kan, nggak ada, belum keluar gitu sertifikat. Kalau bareng gini dipersulitnya karena tidak ada persetujuan dalam pembagian harta gono gininya. Mengenai royalti aja. Oh, ini yang di pemberitaan juga lagi heboh, Ina dilaporkan. Iya. Nah, itu gimana sih ceritanya? Aduh, kayaknya kamu kasihan banget, gak selesai-selesai mau berpisah tuh, tapi masalahnya banyak gitu. Apalagi kenapa ini sampai dilaporkan tuh kenapa? Mengenai ya itu penyebaran data pribadi. Dilaporkan. Terus statusnya sekarang? Naik sidik. Gak mencoba untuk bertemu baik-baik, untuk komunikasi dan cari jalan keluar terbaik. Kan ada anak-anak loh ini. Maksudnya Sudah. satu saat anak-anak kan akan membaca, akan melihat kok orang tuanya berpisahnya. Udah pisah kan tinggal pisah, kenapa sampai ada gini, ada dilaporin. Kan Ina juga dapat kuasa untuk jaga anak-anak gitu. Sudah, aku sudah beberapa kali ketemu, bahkan pihak dari keluarga dia dan keluarga aku juga udah ketemu. Terus Tapi kan ya yang punya kepentingan kan di sini bukan dia doang. Ada di belakangnya ada lagi banyak orang. terkait dengan royalti ini. Oke. Kan sempat heboh gara-karena Ina mendapatkan full royalti dari lagu-lagunya beliau yang memang ditujukan untuk kamu. Itu benar ya? Iya. Tapi akhirnya ya intinya dia mau membagi lah. Tapi bukan dalam bentuk royalti. Dalam bentuk? Ya penghasilan. Oke, tapi dari pihak Ina sendiri maunya gimana? Ya aku bilang aku nggak masalah. Mau dia dalam bentuk apapun, yang penting sesuai dengan keputusan dari pengadilan gitu. Yang penting dia nggak lepas tanggung jawab gitu aja. Mau dia nyebutnya itu apa kayak terserah. Yang penting anak-anak tetap dapat haknya. Yang penting Ini memang buat anak-anak juga kan? iya. Yang penting dia tetap bayar nafkah mutah aku dan Ida. Itu aja. Udah. Dia mau bayarnya cicil kayak mau bayarnya gimana kayak mau negosiasi mengenai jumlahnya nominalnya apa terserah, aku open. Yang penting kita benar-benar duduk bareng gitu loh. Jangan kayak hari ini ketemu ngomong A, besok berubah lagi, kan capek. Tapi kan sekarang laporannya udah naik ke sidik nih. Terus gimana? Ya aku nggak tahu deh kalau itu. Hal terburuk yang bisa terjadi apa? Ya aku sih sudah siap-siap untuk hal yang terburuk ya. Aku pakai baju oranye. Bisa sampai terjadi gitu? Wallahu alam. Ya nggak mungkin di masa tega sih ibu dari anak-anaknya. Semua atas kehendak Allah sih bener. Ketemu lah nak baik-baik gitu, maksudnya udah cari jalan keluar yang terbaik gitu nggak? Sudah. Lalu Ya yang gimana kan semua balik lagi ke dia. Keputusan ada di tangan dia. belum nyabut juga sampai sekarang. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Mau itu terkait laporan polisi, karena kan aku yang dilaporin. Aku yang naik sidik. Mau itu terkait gugatan banding, karena kan aku yang digugat banding. Aku pasif. Aku cuma bisa menunggu. Ini laporan mengenai kamu ngebuka handphonenya, ya berarti? Menyebarkan data chat. Itu nggak boleh ya? Jadi illegal aksesnya itu gugur dengan sendirinya karena keadaannya saat itu kami masih suami istri, masih tinggal serumah dan tidak ada gugatan apapun. Nah, yang agak berat ini yang data pribadi. Karena ada chat pesan, foto pesan gitu yang tersebar. Meskipun dalam chat itu tidak tertera jelas identitas siapapun dalam sana.
Berapa banyak istri di Indonesia yang akan kalau iya kan? Hah? Iya. Kan kadang-kadang istri dalam keadaan emosi gitu ya melakukan hal itu karena mungkin lagi sakit hati atau apa. Jadi ini bisa ya, ini bahaya. Mungkin pengetahuan juga buat istri-istri di rumah bahwa ini bisa jadi kasus ya. Bisa. Kamu kok kayaknya tegar banget sih, kayak udah nggak ada masalah kalau misalnya kenapa-kenapa gitu. Iya. Aku yang stres deh. Apa ya? Karena aku mikir mau kita stres, mau kita nangis-nangis, keluar-keluar gitu gimana pun, ya nggak akan membuat keadaan berubah. Jadi ya sudah, aku benar-benar definisi menyerahkan semuanya ke Allah udah. Terserah Allah aja. Tapi aku yakin harusnya beliau ayah yang pasti gak akan tega lihat ibu dari anak-anaknya sampai sejauh itu sih. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan aku benar ya. Ya namanya aku balik lagi gak mengenal person secara person gitu. Tapi layaknya seorang ayah aja. Seorang ayah, kalau mungkin suami kan udah sebentar lagi bukan suami istri lagi gitu. Tapi secara seorang ayah gak mungkin lah kalau sayang sama anak-anaknya akan tega ngeliat ibu dari anak-anaknya. Tapi ini kita juga bentar lagi insya Allah untuk yang perdatanya ya, di pengadilan agama juga di pengadilan negeri, insya Allah juga sebentar lagi selesai kok. Sudah akan jadi kok fundadingnya, nota perdamaiannya. Amin. Semoga selesai ya baik-baik semua. Iya, udah. Insya Allah bentar lagi inkrah. Kayak pasti Ina juga capek gak sih dengan segala yang kamu lewati. Udah batin sakit, hati sakit, semua sakit, fisik juga capek gitu. Kamu lelah gak sih, Nak? Ya justru itulah kenikmatannya. Ketika kita mengalami segitu hebatnya ujian dan rasa sakit, ya apa kabarnya orang-orang soleh terdahulu yang diuji sama Allah? Berarti kan memang untuk dekat sama Allah itu kan bukan suatu hal yang mudah. Ini kemewahannya, makanya aku anggap ini tuh sesuatu yang mewah. Karena hanya dengan begini aku bisa dekat sama Allah. Pasrah ya? Iya. Aku bisa dekat sama Allah, aku bisa minta apapun ke Allah, didengar. Karena ya ujiannya Masya Allah. Anak-anak gimana? Anak-anak, alhamdulillah kemarin udah sembuh sih. Kemarin sempat dirawat. Bukan, mereka tahu nggak kondisi mamanya, atau mereka nggak baca, nggak dengar dan nggak tahu? Mereka nggak baca, nggak dengar dan nggak tahu. Jadi mereka hanya tahu orang tuanya udah nggak bersama aja. Mereka juga nggak tahu. Mereka taunya ya mami sama didinya sibuk. Tapi kamu tahu nggak kalau mereka diem-diem itu tuh tahu? Atau emang anak kamu nggak tahu sama sekali? Nggak tahu sama sekali. Tapi kalau Starla aku nggak tahu ya. Tapi emang dia nggak pernah aku kasih ngakses internet atau YouTube gitu, nggak pernah. Jadi memang ya buta, nggak tahu akan hal itu. Di sekolah atau di teman-teman gitu dia nggak pernah ada yang nanyain? Starla homeschooling sih gitu. Oke, jadi kamu benar-benar menutup akses untuk anak-anak bisa tahu tentang hal-hal yang terjadi sama orang tuanya ya. Kapan Ina akan ngomong ke anak-anak? Tunggu sampai mereka tanya. Jadi kalau mereka nggak tanya, kamu nggak akan pernah ngomong. Jadi dalam kondisi begini pun ayahnya masih ketemu nih sama anak-anaknya? Masih. Di rumah kamu? Iya. Masih ketemu, masih suka ajak anak jalan, masih suka nginep kadang sama anak di rumah. Karena kan emang aku nggak kasih untuk anak-anak dibawa keluar kota kan. Jadi kalau emang mau nginep ya di rumah aja, aku yang keluar gitu. Kasus majalan, anak dia datang ketemu ya tetep gitu. Aku nggak pernah sama sekali ngelarang dia ataupun keluarganya untuk nemuin anak-anak. Karena aku tahu, ya itu perbuatan dosa memisahkan anak dari orang tuanya, terlepas dari seperti apapun orang tuanya. Apa ujung dari semua ini yang Ina harapkan? Aku pengen masalah cepat selesai. Aku bisa fokus mendidik anak lagi.
nafkah anak-anak bisa terpenuhi. Jadi juga aku nggak perlu cari uang yang sampai segitu ngoyoknya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kayak aku bisa fokus untuk tutoring mereka lagi walaupun nggak sesering dulu ya, walaupun nggak seintens dulu gitu. Kalau sekarang kan kayak aku harus kejar tayang banget nih. Iya. Iya. Terus aku juga pengen ya dia menemukan kebahagiaan dia lah. Karena terus terang aku kasihan sih sama dia. Karena Ya karena dia nggak seberuntung aku. ya kan pernah punya anak, pernah bersama juga dalam waktu yang cukup panjang, wajar. Ya, dia bukan benci, aku lebih kayak kasihan sih. Tapi bukan berarti aku pengen balik lagi gitu, enggak. Cuman kayak kasihan aja. Kayak, nanti dia masa tuanya gimana ya? Nah tapi dia pernah nggak kalau ketemu kamu gitu terakhir kayak berusaha sebenarnya mengembalikan keadaan untuk bersama lagi gitu, gelagatnya gitu? Bukan sih, bukan kesana. Tapi kalau untuk ngebahas masa lalu, iya. Dia sering banget ngebahas masa lalu. Aku juga kayak, ngapain sih? Aku udah gak mau lagi bahas. Kayak, gak ada lagi. Misalnya? Gak ada lagi yang bisa dirubah, mau apa? Oh kenangan-kenangan gitu ya? Bukan kenangan, kayak dibahas ulang gitu loh bunda masalahnya. Kamu tuh gini-gini. Aku udah gak mau tahu, aku udah gak mau kayak, bahasnya masalah lebih ya? iya, jadi kayak mau ngapain? Gak ada solusinya juga. Iya. Mau ngapain? Ya semoga masalah kamu cepat selesai ya. Dan kamu pasti kan pengen move on dari ini semua kan? Tuh. Kamu cantik, sekarang sebentar lagi single. Bener kan? Belum single kan? Sebentar lagi single. Belum ingkrah ya? Godaan banyak gak? Banyak. Banyak, Masya Allah. Banyak lah kayak gini, siapa yang gak mau ya? Solehah, Masya Allah. cantik, apa? Banyak. Tapi ya pintar-pintar kita ngejaga diri aja. Ya anggap aja layangan tarik ulur. Tapi Inara sudah akan membuka diri gak sih? Atau kayak nggak trauma dulu gitu? Enggak sih, bukan trauma ya, tapi lebih ke hati-hati. Lebih ke hati-hati, lebih ke jaga-jaga aja gitu. Dan ya kalau berteman mah aku sama siapa aja juga berteman kok. Tapi kalau untuk ada perasaan lebih gitu, kayak lebih banyak pertimbangan sih. Lebih banyak hal yang aku pertimbangkan. Kan ada anak-anak juga. Iya. Karena kan banyak banget kemarin kasus ya bunda ya, anaknya diapain. Aduh, apalagi itu ya. Aduh, takut. Bener. Kadang-kadang tuh gitu, kadang-kadang. Tapi belum tentu juga. Kadang-kadang orang tua bener aja ya bisa. Kita kayak banyak kan yang aneh-aneh sekarang kan. Bapak kandung anak. Iya. Aduh, udah sebejat itu gitu loh. Jadi kita Kiamat. anak-anak udah, iya kan anak-anak kan tempat yang harus dilindungi gitu. Aku udah baca-baca gitu. Sekarang ya mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang yang Amin. bukan kayak binatang aja masih sayang sama anaknya. Ini udah Iya. lebih biadab, udah Iya, lebih dari iblis gitu. Iya. Setanan. Terakhir, apa harapan Ina buat hidup Ina ke depan dan buat anak-anak? Aku bisa ya membesarkan mereka dengan rezeki yang halal. Amin. Itu aja sih. Aku pengen mereka bangga sama ibunya, sama dedinya juga. Terlepas dari seperti apapun dedinya, aku pengen anak-anak tetap bangga sama dedinya. Ina sama keluarga dedinya baik-baik aja atau? Sama keluarga besarnya baik-baik aja. Baik-baik aja. Oke. Saat Ina klarifikasi seperti ini gitu, nanti ada gak sih hal-hal yang menurut Ina terkadang jadi takut untuk ngomong karena nanti ditanggapinya dengan salah atau gimana? Apa ya? Aku sih ya Bismillah aja lah. Ya, kamu kan ngomongin kenyataannya ya. Iya, gak ada yang aku tambahin, gak ada yang aku kurangin. Bener-bener ya based on fact aja gitu. Iya. Selebihnya ya terserah masyarakat, karena kan mereka punya hak untuk menilai ini dan itu kan. Iya. Dan mereka juga, dan begitu pun dengan mereka nggak punya hak untuk menjudge aku, karena kan mereka nggak ada di sepatu aku. Mereka nggak merasakan apa yang sebenarnya aku rasakan saat itu.
terakhir lagi, kalau anak-anak kamu suatu saat nonton nih podcast ini, ya, apa yang ingin Ina sampaikan ke mereka bertiga? Mami pengen kalian jangan sampai benci sama mami atau daddy. Kalian tetap jadi anak-anak yang bersyukur, jadi anak-anak yang selalu mengingat nikmat dari Allah. Dan kalian harus pahamin bahwa mami sama daddy ini sama-sama manusia. Banyak salah, banyak hilaf, banyak lupanya, banyak dosa. Segimanapun kalian juga banyak salahnya, tapi kami selalu akan bersyukur punya anak-anak yang Masya Allah ya, kalian soleh dan soleha insya Allah. Makanya kalian harus selalu jangan pernah melepas tali Allah ya nak ya. Harus jadi anak-anak yang selalu takut sama Allah. Ya itu aja. Amin, 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 amin. Terima kasih Ina udah datang ya Allah. Aku udah ditegur udah sejam. Oh iya, aku senang. Iya loh, masalahnya kan aku belum pernah ngobrol dan mudah-mudahan kamu mendapatkan yang terbaik. Amin. Selesai masalahnya dan gak ada masalah-masalah lagi ya. Amin ya Rob. Doa yang terbaik ya sayang ya. Oke. Banyak banget yang baik-baik ambil dari obrolan kita hari ini dan mudah-mudahan kita mendoakan semoga Ina diberi kekuatan. Amin. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Makasih ya. Makasih.